Halo teman-teman, kali ini saya akan membawakan video dengan judul Meningkatkan Konsentrasi dan Cara Belajar Generasi Milenial untuk memenuhi tugas proyek mata kuliah Psikologi Pendidikan. Langsung saja ke pembahasannya. Guru adalah tenaga pendidik profesional di bidangnya yang memiliki tugas utama dalam mendidik, mengajar, membimbing, memberi arahan, memberi pelatihan, memberi tanggapan, dan mengumpulkan informasi kepada peserta didik yang mengikuti pendidikannya, lalu memulai pelatihan formal di sekolah menengah. Sebagai calon tenaga pendidik, selain memperluas tentang ilmu pengetahuan materi pelajaran, juga diharapkan agar mampu untuk memahami dan menyesuaikan karakteristik dari peserta didik sebagai generasi milenial pada saat ini, agar dapat menggunakan strategi, metode, dan media pembelajaran yang tepat. Adapun yang dimaksud dengan strategi, metode dan media pembelajaran yang tepat di sini adalah yang disesuaikan dengan kecanggihan media informasi dan teknologi. Selanjutnya, guru yang dibutuhkan oleh generasi milenial yaitu menyikapi kondisi peserta di era milenial, maka dunia pendidikan membutuhkan guru yang mampu untuk meningkatkan konsentrasi belajar anak generasi milenial, mengarahkan dan yang jelas mampu memfilter atau menyaring hal-hal yang belum pantas dikonsumsi anak-anak. Guru yang diharapkan oleh generasi milenial saat ini adalah yang bisa menggunakan teknologi dan cerdas dalam mengetahui situasi pelajaran. Yang dimaksudkan di sini adalah yang pertama, harus melek digital. Maksudnya di sini adalah guru harus dapat memahami dan mahir terhadap kecanggihan teknologi yang ada pada saat ini. Karena metode pembelajaran masa kini sangat berbeda dengan zaman dahulu, yang hanya cukup mengandalkan kapur dan papan tulis dalam proses belajar mengajar. Dan yang kedua yaitu memanfaatkan kecanggihan teknologi sebagai sumber belajar dan komunikasi pembelajaran. Misalnya, media sosial tujuannya untuk menjalin gaya komunikasi yang efektif terkait pembelajaran atau konseling di luar dunia nyata. Contohnya seperti pada saat ini ada yang dinamakan panggilan video jarak melalui media handphone atau laptop. Yang ketiga yaitu menyuguhkan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna. Maksudnya di sini adalah cara mengajar yang menggunakan teknik atau metode yang menyenangkan dan mudah untuk dipahami siswa agar siswa pun tidak merasa bosan ketika pembelajaran sedang berlangsung. Yang keempat adalah guru harus menjadi role model. Menurut Wikipedia, role model adalah seorang guru yang memberikan teladan dan berperilaku yang bisa dicontoh oleh orang lain. Jadi guru di sini harus bisa menjadi pemimpin yang baik agar dapat dicontoh oleh siswanya. Dan diharapkan juga mampu menghadapi tantangan generasi milenial sehingga melahirkan generasi yang cerdas dan berkarakter. Yang selanjutnya adalah cara untuk menjadi guru profesional untuk generasi milenial. Guru harus bisa memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar pada setiap tahun pendidikan. Ini agar dapat mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul dengan kompetensi global. Dalam era perkembangan teknologi yang pesat, guru sulit bersaing dengan mesin. Karena itu, guru perlu mengubah cara mengajar dari yang bersifat tradisional menjadi pembelajar multistimulan, agar pembelajaran lebih menyenangkan dan menarik. Kompetensi yang harus dimiliki guru profesional adalah sebagai berikut. Guru harus mampu melakukan penilaian secara komprehensif. Guru masa kini harus mampu merancang instrumen penilaian yang menggali semua aspek yang menyangkut siswa, baik pengetahuan, keterampilan, dan karakter. Semua aspek tersebut harus tergali, terasah, dan terevaluasi selama proses pembelajaran di kelas. Selanjutnya, guru harus memiliki kompetensi abad 21. Untuk mewujudkan siswa yang memiliki keterampilan abad 21, maka guru pun harus memahami dan memiliki kompetensi tersebut. Ada 3 aspek penting dalam kompetensi abad 21 ini yaitu karakter, keterampilan, dan literasi. Yang selanjutnya yaitu guru harus mampu menyajikan modul sesuai passion siswa. Di era perkembangan teknologi yang semakin berkembang, modul yang digunakan dalam pembelajaran tidak selalu menggunakan modul konvensional seperti modul berbasis paper. Selanjutnya yaitu guru harus mampu melakukan authentic learning yang inovatif. Guru harus memiliki kompetensi penyajian pembelajaran yang inovatif. Pembelajaran yang disajikan harus mengarah pada pembelajaran joyful dan innovative learning
yaitu pembelajaran yang memadukan hands-on and mind-on problem-based learning dan project-based learning. Dengan pengemasan pembelajaran yang joyful dan inovatif, learning akan menjadikan peserta didik lebih terlatih dan terarah dalam semua kemampuannya. Selanjutnya, solusi dan faktor yang mempengaruhi gaya belajar anak. Ada dua faktor, yaitu faktor ekstern dan faktor intern. Yang pertama yaitu faktor ekstern. Pertama yaitu faktor keluarga. Seorang yang belajar akan menerima pengaruh dari keluarga berupa cara orang tua mendidik, relasi antara anggota keluarga, suasana rumah tangga, dan keadaan ekonomi keluarga. Selanjutnya itu faktor sekolah. Faktor sekolah yang akan mempengaruhi cara atau gaya belajar siswa antara lain metode mengajar, kurikulum, hubungan guru dengan siswa, hubungan siswa dengan siswa, disiplin atau tata tertib sekolah, suasana belajar, standar pelajaran, keadaan gedung, letak sekolah, dan lainnya. Faktor guru misalnya kepribadian guru, kemampuan guru memfasilitasi siswa, dan hubungan antara guru dengan siswa turut mempengaruhi cara atau gaya belajar siswa. Faktor yang selanjutnya yaitu faktor masyarakat. Masyarakat merupakan faktor ekstern yang juga mempengaruhi terhadap gaya belajar siswa. Faktor-faktor masyarakat yang mempengaruhi cara atau gaya belajar siswa meliputi kegiatan peserta didik dalam masyarakat, mass media, teman bergaul, dan bentuk kehidupan masyarakat. Yang kedua yaitu faktor-faktor intern. Yang pertama yaitu faktor jasmaniah. Faktor jasmaniah mencakup dua bagian, yaitu kesehatan dan cacat tubuh. Faktor kesehatan berpengaruh pada kegiatan belajar. Yang selanjutnya yaitu faktor psikologis. Sekurang-kurangnya ada 7 faktor yang tergolong ke dalam faktor psikologis yang mempengaruhi belajar. Faktor-faktor itu adalah inteligensi, perhatian, minat bakat, motif, kematangan, dan persiapan. Yang selanjutnya yaitu faktor kelelahan. Kelelahan pada manusia walaupun sudah dipisahkan tetap dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu kelelahan jasmani dan kelelahan rohani. Kelelahan jasmani terlihat dengan menurutnya daya tahan tubuh. Sedangkan kelelahan rohani dapat dilihat dengan adanya kekurangan minat belajar, kelesuan, dan kebosanan untuk belajar, sehingga minat dan dorongan untuk menghasilkan sesuatu hilang. Faktor kelelahan dalam diri seseorang berbeda-beda. Oleh karena itu, perlu cara atau gaya belajar yang berbeda. Selanjutnya yang menjadi solusi yaitu pentingnya mengetahui gaya belajar siswa. Yang pertama itu guru. Dengan mengetahui gaya belajar peserta didiknya, guru bisa memilih metode mengajar dan media pendidikan yang cocok bagi peserta didiknya. Dalam hal ini dituntut kreativitas guru dalam memvariasikan metode mengajar dan dalam hal pemilihan media pendidikan. Dengan demikian, diharapkan perbedaan gaya belajar di antara peserta didik mampu diakomodir dengan baik. Kedua yaitu dari orang tua. Bagi orang tua, dengan mengetahui gaya belajar anaknya memungkinkan bagi mereka untuk menyediakan fasilitas belajar yang sesuai dengan gaya belajar anak-anak mereka di rumah. Hal ini bisa dilakukan dengan menyediakan buku-buku serta gambar bagi anak dengan gaya belajar visual, menyediakan kaset-kaset pembelajaran, dan sering berdiskusi dengan anak yang bergaya belajar auditor, dan menyediakan alat-alat praktek bagi anak yang kecenderungan bergaya belajar kinestetik. Yang ketiga yaitu dari peserta didik sendiri. Dengan mengetahui gaya belajar sendiri, peserta didik bisa menciptakan suasana yang disenangi untuk belajar.